Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai binomial nomenklatur. Sebelumnya, anggota kelompok 3 terdiri dari Ocelia Putri Pramudita, Rika Maulina, Afik Nisa Nurizki, Eva Aisyah Kumairo, dan Latisa Septiana Widowati. Materi yang akan disampaikan, yang pertama adalah nomenklatur dan karakteristik. Kemudian yang kedua, menerapkan sistem klasifikasi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mendistribusikan organisme. Dan yang keempat adalah sejarah evolusi dan adaptasi terhadap lingkungan. Masuk ke dalam nomenklatur. Binomial nomenklatur adalah pemberian nama dengan dua nama atau disebut dengan tata nama ganda, yaitu selalu menggunakan dua kata nama genus dan nama spesies. Dengan metode ini, suatu jenis makhluk hidup akan memiliki nama yang berbeda dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Pemberian nama ilmiah pada setiap makhluk hidup bertujuan agar spesies mudah dikenali dan menghindari kesalahpahaman, sehingga nama ilmiah berlaku secara universal. Sistem tata nama yang terkenal adalah sistem Dwi tata nama atau binomial nomenklatur, atau tata nama biner yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Kemudian kita masuk ke dalam ketentuan dalam binomial nomenklatur. Yang pertama atau A adalah nama jenis atau spesies, yaitu menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kemudian nama jenis hewan harus terdiri dari dua kata tunggal, misalnya burung merpati, nama spesiesnya adalah Columbia livia. Kemudian, kata pertama merupakan nama marga atau genus, dan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Kemudian, dalam penulisan marga, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, dan untuk penulisan spesies seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Kemudian, seluruh nama ilmiah ditulis miring atau di garis bawah. Kemudian yang B adalah nama marga atau genus. Nama marga atau genus hewan terdiri atas suku kata tunggal atau murfat. Kemudian, huruf pertama ditulis dengan huruf besar atau kapital. Yang C, nama suku atau familia. Nama suku untuk hewan diberi akhiran idae. Contoh adalah nama suku hewan kucing adalah Felidae, dari marga Felis dan suku ditambah idae. Ini adalah urutan takson yang digambarkan. Ini contohnya seperti ini. Hewan bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang atau bisa disimbolkan 1A, dan hewan tidak bertulang belakang atau 1B. Kemudian, untuk hewan bertulang belakang atau 1A ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak berupa sirip atau 2A dan alat gerak berupa bukan sirip atau 2B. Nah, alat gerak berupa sirip atau 2A yang dapat diturunkan seperti contohnya adalah hewan ikan. Kemudian, untuk alat gerak bukan sirip atau 2B itu dibagi menjadi dua, yaitu hewan menyusui anaknya dan tidak menyusui anaknya. Untuk menyusui anaknya itu dilambangkan dengan 4A dan tidak menyusui anaknya itu dengan 4B. Untuk menyusui anaknya itu contohnya adalah kelinci. Dan yang tidak menyusui anaknya itu adalah ayam. Kemudian, tidak bertulang belakang atau 1B itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tubuh tidak berbuku-buku atau dilambangkan dengan 3A. Yang kedua adalah tubuh berbuku-buku atau 3B. Yang tidak berbuku-buku adalah contohnya bekicot. Dan tubuh yang berbuku-buku yaitu mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Mengalami metamorfosis atau 5A contohnya kupu-kupu dan tidak mengalami metamorfosis atau 5B contohnya adalah. Kemudian masuk ke dalam distribusi organisme. Burung ialah hewan yang mudah ditemui di berbagai habitat. Burung memiliki daya jelajah yang luas, bahkan banyak yang bisa terbang jauh melintasi lautan. Kemampuan ini mempengaruhi distribusi burung. Misalnya, burung egret dapat melintasi lautan Atlantik dari Afrika hingga ke Amerika Selatan. Sementara bagi burung yang tidak terbang jauh, maka lautan menjadi barrier yang efektif sehingga penyebarannya diskontinu. Burung kurang endemik dibandingkan dengan mamalia. Daerah pembiakan burung juga penting dalam distribusi geografis karena posisi burung yang tidak statis dan ada jenis burung yang bermigrasi pada musim tertentu. Selanjutnya yaitu distribusi organisme. Burung ialah hewan yang mudah ditemui di berbagai habitat. Burung memiliki daya jelajah yang luas, bahkan banyak yang bisa terbang jauh melintasi lautan. Kemampuan ini mempengaruhi distribusi burung. Misalnya, burung egret dapat melintasi lautan Atlantik dan Afrika hingga Amerika Selatan. Sementara bagi burung yang tak terbang jauh, maka lautan menjadi barrier yang efektif sehingga penyebaran diskontinu. Burung kurang endemik dibandingkan mamalia, penyebarannya diskontinu. Daerah pembiakan burung juga penting dalam distribusi geografis karena posisi burung yang tidak statis dan ada jenis burung yang bermigrasi pada musim tertentu. Selanjutnya yaitu sejarah evolusi organisme. Beberapa teori yang pernah berkembang sehubungan dengan asal-usul kehidupan. Yang pertama ada teori
Genesis, teori ini bertolak dari adanya perubahan materi tak hidup menjadi makhluk hidup, sehingga dikenal dengan teori Generio Spontae, menunjukkan pada adanya perubahan yang spontan. Terlepas dari gagasan yang di kemudian hari masih dikembangkan, penolakan orang atas teori ini dikarenakan contoh yang tidak dapat digunakan oleh penganut teori ini. Yang kedua ada teori biogenesis. Penolakan terhadap teori abiogenesis memunculkan teori biogenesis sebagai imbangannya. Sebagaimana diketahui, teori biogenesis mengambil posisi yang sepenuhnya kembalikan dari teori abiogenesis, bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup atau omne vivum ex vivum, atau makhluk hidup berasal dari telur atau omne vivum ex ovo. Sepintas lalu teori ini melengkakan. Namun karena ditilik lebih lanjut, jelas bahwa teori ini tidak menjawab asal mula makhluk hidup yang pertama. Yang ketiga ada teori kosmozoik. Dalam teori ini diungkapkan bahwa asal mula makhluk hidup yang menghuni bumi berasal dari apa yang disporakan, kemudian yang berasal dari luar angkasa bumi. Sudah tentu teori ini dapat diterima terlebih waktu orang itu sudah tahu bahwa meteor yang jatuh ke bumi akan mengalami pergeseran yang begitu hebat. Meskipun pergeseran yang dialami spora kehidupan tentunya tidak sehebat apa yang terjadi pada makhluk hidup, namun faktor-faktor lingkungan di angkasa, di luar bumi maupun di bumi sendiri dibayangkan tidak memiliki spora atau kehidupan itu bertahan. Yang keempat ada teori ciptaan. Penganut teori ini berbicara tentang proses perkembangan materi yang pada akhirnya membentuk makhluk hidup tanpa menyimpang dari asal mula materi pembentuknya. Yang kelima ada teori naturalistik, yaitu ada yang menamakan teori ini dengan sebutan neobiogenesis, yang memandang terbentuknya makhluk pertama di bumi melalui tahap-tahapan tertentu, melalui dari molekul-molekul CH4, NH3, H2, dan H2O. Unsur-unsur yang terdapat dalam atmosfer bumi purba. Pendapat ini pernah dicetuskan oleh Oparin sebagai titik tolak gagasannya tentang ciri makhluk hidup pertama yang heterotrof. Selanjutnya yaitu ada adaptasi organisme terhadap lingkungan. Variasi organisme yang terjadi akibat kerja gen-gen tertentu banyak sekali macamnya. Misalnya, yang pertama, wajah manusia tidak ada yang sama. Sebenarnya hal ini berlaku pula pada tumbuhan-tumbuhan dan hewan. Namun mata kita tidak mampu atau tidak dibiasakan untuk dapat membedakannya. Yang kedua, adanya variasi warna tubuh yang terdapat pada ikan, kucing, anjing, sapi, dan organisme-organisme lainnya. Yang ketiga, adanya golongan darah yang bermacam-macam. Yang keempat, adanya bermacam-macam mutan. Dan yang terakhir, adanya ekotipe. Kerja seleksi alam. Evolusi paruh pada salah satu burung finch yang dibahas Darwin. Burung finch darat berukuran sedang atau Geophysa fortis, salah satu burung yang dapat ditemukan Darwin di Kepulauan Galapagos, merupakan menggunakan paruhnya yang kuat untuk memecah dan menghancurkan biji-bijian. Jika diberikan kesempatan untuk memilih biji-bijian besar atau biji-bijian kecil, burung itu akan memilih biji-bijian kecil yang lebih mudah dipecahkan. Selama tahun-tahun basah atau banyak hujan, biji-bijian kecil dihasilkan sangat berlimpah sehingga burung finch darat relatif mengkonsumsi hanya sedikit biji-biji besar. Akan tetapi, selama tahun-tahun kering atau kemarau, ketersediaan semua biji-bijian menjadi berkurang, dan burung-burung itu secara proporsional memakan lebih banyak biji-bijian besar. Perubahan dalam pola ketersediaan makanan ini berhubungan dengan perubahan dalam rata-rata ketebalan atau dimensi di atas ke bawah paruh yang burung tersebut. Sifat ini diwariskan dan bukan didapatkan. Misalnya dengan menggunakan paruh itu untuk biji-bijian besar. Penjelasan yang paling mungkin adalah burung-burung yang kebetulan memiliki paruh yang lebih kuat memiliki keutamaan dalam hal makanan dan dengan demikian memiliki keberhasilan reproduksi yang lebih besar selama masa kering. Burung-burung itu merupakan gen untuk paruh yang lebih tebal sampai keturunannya. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.